All right. Good morning, students. Today I'm gonna explain to you about simple past and past passive voice. Because next week we're gonna do an exam, and some of your group, cannot present their presentation, uh, because the time is over about the presentation. So I will prepare you how to um do the exam next week. Okay. So today um we're gonna learn about simple past and past passive voice. I will explain to you clearly with also an example. All right. Okay, before we go to the an example, I need to explain to you first that in simple past, in simple past, sorry. In simple past, there are two sentences that you need to know. Oke, ada dua kalimat yang harus kamu tahu. The first is a nominal sentence. Okay, sorry, nominal. Nah, nominal sentence means that it's a statement or you have no action. I mean, for example, I was a student. Oke, kamu mengatakan bahwa kamu dulu, oke, ini past tense ya, nominal sentence. Jadi nominal sentence itu kita pakai to be. Oke, to be-nya itu was and were. Oke. Jadi kita kan sudah pelajari ya di present simple present tense bahwa ada tiga to be di sana, yaitu am is are. Namun di past tense hanya ada was dan were. Oke. Dan was dan were ini, oke, was dikhususkan untuk siapa aja? Yuk, I, ya benar ya, she, he, and it. Oke. Sedangkan untuk where itu dikhususkan untuk you, and then we, and then they. Itu untuk uh, ininya ya. Kalian harus ingat dulu untuk nominal sentence-nya itu kita harus pakai to be. Oke. Untuk was, I, she, he, it, and were, you, we, they. Oke, jelas ya. Nah, untuk nominal sentence ini maksudnya adalah kalian hanya mengatakan statement, mengatakan bahwa I was a student. Kamu hanya mengatakan bahwa saya dulu seorang siswa. Itu aja. Nggak ada verb di sana. Maksudnya tidak ada yang namanya action. Nggak ada kata kerja yang harus yang ada di dalam kalimat ini. Makanya kita menggunakan was. Oke. Itu yang harus pertama kalian ingat dulu. Nah, kemudian kita mengubahnya ke negatif. I was not a student. Oke, saya dulu bukan seorang siswa gitu. Oke, sekarang kalian hanya menambahkan not ya setelah was. Itu kalimat negatifnya. Ya, kalimat negatifnya saya kira ini udah gampang. Cuman bagi teman-teman yang masih belum paham, saya eh, jelasin sekali lagi ya. Oke, ini kalimat positif, negatif. Nah, untuk kalimat interrogatif, oke, we use was first. Was, oke, I, a student. Oke, was I a student? Okay. Was I a student? Okay. Apakah saya seorang siswa dulu gitu ya? Atau kalau misalnya kalian mau balik, ini kan harusnya nggak bisa dipertanyakan kepada kita ya. Jadi kita ganti I-nya jadi you. Nya were you a student? Oke. Itu juga bisa. Oke. Cuman dalam hal kalimat ini kita pakai I ya. Jadi kita pakai to be-nya dulu, subjek, baru complement. Oke. Jadi eh, ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Nah, kalau misalnya kita pakai ini ya, pakai you, they, or were ya.
You, we, they. Apa ya? Oke, kita harus pakai were di sana. Oke, were you a student? Were they a student? Something like that. Oke, ini udah paham ya. Jadi nominal sentence itu begitu. Oke, the second. eh Kalimat berikutnya adalah verbial ver, verbial. Oke, verbial sentence. Oke. Nah, verbial sentence ini eh, kita menggunakan verb, ada actionnya. Nah, tadi nominal sentence itu tidak memakai verb ya. Memang ini adalah verb, tapi ini hanya sebuah kalimat. Tapi kalau misalnya kita ke yang kedua ini adalah verbial sentence ini adalah kita menggunakan ada actionnya yang harus dilakukan. Kalau misalnya kalian bilang I was a student, ya udah, kalian hanya mengatakan bahwa saya cuma seorang siswa dulu. Namun kalau misalnya verbial sentence ini ada actionnya. Oke, misalnya I ate banana yesterday. Ya. Nah, harus dipahami bahwa dulu kita itu belajar di past tense ya. Do and does. Oke. Untuk digunakan di kalimat verb. Do itu dikhususkan untuk I, you, they, and we. Oke. Sedangkan untuk does ini khusus untuk she, he, it ya. She, he, it. Nah, namun di kalimat past tense, ya, ini untuk present ya. Ini untuk present. Nah, namun di kalimat past tense, kita tidak memakai do or does. Kita hanya memakai did untuk semua subjek. Oke, semua subjek. Mau dia I, you, they, we, does, she, he, it. Oh ya, she, he, it ya, sorry. Kita memakai ininya ini adalah did. Oke, to be-nya untuk nantinya di kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Kita menggunakan did. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Gimana caranya em, mengubah di kalimat negatif? Sebenarnya di dalam ini ada yang namanya did. Did. I did eat banana yesterday. Cuman di English itu salah. Maksudnya secara grammarnya sebenarnya benar, cuman secara generalnya itu nggak usah lagi pakai did. Oke. Sehingga kalau kita misalnya kita pakai kalimat negatif, kita pakai I did, ya kan, pakai did ya. I did not, I did not eat. Oke. I did. Nah, setelah I didn't itu harus kembali ke eh, best form atau ke kalimat ke verb pertama ya, bukan verb pertama sih sebenarnya. Best infinitive yaitu it. Nah, jadi setelah ini verb 2 ya. Oke. Di dalam kalimat ini ada verb to. Oke, I ate banana. Harusnya kan ini it ya, itu kan di present. Makanya saya bilang tadi ini adalah past. Oke, ini harus dipahami dulu yang paling penting. I ate banana yesterday. Nah, ketika kita memasuki kalimat negatif, kalimat negatifnya itu berbicara tentang did and not. Oke, jadi so we put didn't here. I didn't eat. Oke, I didn't eat banana yesterday. Oke. Jadi kita menggunakan did not di sini ya. Sebelum verb. Nah, verb ini harus berbentuk base from atau base infinitive. Ya, bare infinitive maksudnya. Kembali ke verb pertama setelah did not. Karena udah ada di sini didn't. Jadi kita nggak usah pakai verb to lagi karena dia sudah mengatakan
Dia sudah mention did not. Berarti itu sudah menunjukkan lampau. Oke. Nah, perlu dipahami juga bahwa di dalam past tense timeline-nya ini adalah gini. Ini adalah present ya. Maaf ya. Dan ini adalah past which is sudah terjadi. Nah, ini adalah past. Jadi udah terjadi. Oke. Kayak kita memakai I didn't. Oke. Kalimat ini kalimat positif ya. Kalimat positif dan kalimat negatif. Alright. Nah, gimana kalimat pertanyaan? Gampang. Tinggal menaruh di sini. Did I eat? Oke. Nah, untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan itu harus kembali ke bare infinitive ya. Oke. Did I eat banana yesterday? Itu yang harus dipahami ya. Did I eat banana yesterday? Oke. Sejauh ini udah mengerti ya kalau simple past ini sangat gampang sekali sebenarnya. Oke, ini sangat gampang untuk dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke exercise. Oke, exercise ya. Nah, complete the sentence with the simple past of the verbs in parent tenses. Oke, jadi apa ini? They. Oke, karena ini tadi kalimat apa ini? They watch TV last night. Berarti ini kita masuk apa? Masuk kalimat verbal sentence atau nominal sentence? Ya, verbal sentence ya, karena ada actionnya menonton, watch. Kita nggak perlu pakai nominal di situ ya. Jadi kita di sini, oke, kita hanya mengganti watch-nya ini, kita ganti em, ke apa ya? Ke kalimat apa? Ke verb to ya. Oke, jadinya apa? Watch. Oke, kalian bisa lihat di kamus verb to dari watch itu ed, watched. Jadi harus ditambah ed. Ini namanya regular eh, ini ya regular eh, verb. Oke, verb regular. Tapi nanti kalau misalnya irregular verb itu berubah. Misalnya Priscilia. Oke, ini kan berarti em, ini ada subjeknya, ini ada verbnya. Berarti kita harus ubah. So, oke. Jadi kata kerja kedua dari talk itu adalah talk. Oke, ini namanya irregular verb. Itu tidak beraturan. Jadi ini kita ini kalau misalnya kita pakai eh, talk itu salah ya. Itu salah. Karena ada apa namanya? Ada verb keduanya dari talk itu adalah talk. Oke. Nah, ini apa? I have a terrible headache yesterday. Oke, berarti kita pakai have. Have ini dari bentuk keduanya apa? Had. I had a terrible headache yesterday. Nah, kemudian Bob come. Arti kata kerja kedua dari come apa? Kalian cari di kamus ya. Ada cam. Oke. Kemudian they arrive. Nanti ujian kayak gini ya. They arrive late and miss the bus. Oke. Kemudian ada di sini she, subjek di sini. Berarti study berarti ada actionnya, itu verbal sentence. Study. Oke. Jadi pakai verb to. Oke, and past tambah ed. Karena ini regular verb. Dan he call. Ini tambah ed. He called the office to tell them he was sick. Oke, I speak. Kata kerja keduanya apa? Spoke. The director and he was leaving the room. Oke, Dr. Johnson get up jadinya apa? Got up. Ya. Oke, Mary did her homework. Nah, apa ini? Kalau did, do itu jadi apa? Tadi saya bilang ke ini. Ini dia ya, did ya. Kan tadi do present. Kalau past did. Oke, sekarang kita ganti do itu jadi apa?
Jadi gampang kan? Mary did her homework and, nah, go kata kerja keduanya apa? Went to school. Oke, Chris, find dari apa? Found. Oke, the dog followed. Mudah sekali nih, follow. Oke, those students work. Oke, work. Lucio stop. Ini tambah-tambah ed aja. And called. Tapi perhatikan ya, apakah verbnya itu irregular atau regular. Nah, kayak gini kan tried. Kalau try, itu jadinya tried. Karena kita harus ubah y-nya jadi i. Terus ditambahkan ed. Oke. Kalian udah pasti udah pelajari di presentasi kalian udah pasti itu. Terus I pay. Nah, ini nih, I paid. Ya. Oke. Catch. Catch. Oke, jadinya catch. Oke, um, apa ini? He be. A cold, oke ya. My dad catch a cold, okay, when he bla 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 in Canada. Oke, be di sini adalah was or were to be-nya. Kita pakai apa? Was atau were? Was ya, was. Seperti ini tadi. Saya bilang was untuk I, she, he, it. Itu untuk nominal sentence. Nah, ini nih yang harus kalian perhatikan. Apakah itu eh, nominal sentence or verbal sentence? Oke. Kalau nominal sentence itu dia nggak punya kita nggak ada action gitu. He was in Canada. Dia ada di Kanada, ya udah, dia ada di Kanada itu doang. Dia nggak melakukan, maksudnya nggak ada action di sana. Tapi karena my dad catched a cold. Oke. Jadi ada kata kerja di sini, catch. Nah, makanya kita menggunakan verbal sentence sana. Oke, she left. Oke, ini juga irregular ya. Jadi left bukan live lagi. Kata-kata kedua, they knew. They knew. And then nih, they knew each other very well. When they apa? Ini be nih. When they, karena kita pakai be jadinya harus apa? They were kids. Kita harus pakai were. Okay, the teacher wrote. Ini kata kerja kedua dari bring adalah wrote. Jadi kita correct. Did. Okay. She was cleaning the vase when she, okay, throw. Okay. We joke. Okay. The part yesterday occurred. Occurred. Ini occurred. Okay, we jadi apa? We were. Uh, and then I met some right. Carol sleep. Salah ya. Ini slept ya. Ini irregular. Oke. Okay. Then she go jadinya went. We fly. Ini enggak sih flight? Ya, let me check dulu ya. Fly itu jadi fly ya. Jadi begitu caranya ya. Ini salah ya. Ini bukan flight ya. Ini flew. Oke. Kata kerja kedua dari fly adalah flew. Ketiga flown. Nah, begitu caranya untuk menjawab soal nanti di ujian. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan bisa ditanya. Kalau ada pertanyaan bisa di chat saya ya di WA. Oke. Nah, yang kedua kita belajar past passive voice. Nah, past passive voice ini sangat unik. Ini sangat mudah-mudah susah. Oke, biasanya kita kan gini. I, past passive voice itu berbicara tentang misalnya saya makan pisang. Oke, pisang dimakan oleh saya. Nah, past passive voice itu seperti itu. Kita mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Nah, ini tapi dalam bentuk past ya, dalam bentuk past tense. Jadi bagaimana caranya ini kita mengubahnya? Ini kan sangat mudah sebenarnya ya. Jadi di sini kalau kita bahasa Inggris kan I ate
ya kan? I ate banana yesterday. Ya, yesterday. Oke, ini dia. Yesterday. Kita harus definisikan dulu bahwa ini adalah subjek, ini adalah verb, ini adalah objek, dan ini adalah modifier of time atau keterangan waktunya. Ya, modifier of time. Nah, di dalam bahasa Inggris untuk mengubah past tense itu sangat gampang kayak bahasa Indonesia aja dan terlalu dipikirkan. Nah, misalnya saya makan pisang. Pisang dimakan oleh saya, berarti ini adalah objek dong, ya kan? Subjek, ini verb. Kita pindahin objeknya di sini, ya kan? Berarti ini objek, berarti ini verb, kemudian ini preposition, oke, ini adalah subjeknya. Sama kayak di bahasa Inggris juga begitu dong, ya kan? Jadi kalau misalnya jadi banana ini dipindahin ke sini, objeknya dipindahin di sini, kan gampang. Oke. Nah, jadinya apa? Banana, ya kan? Banana. Nah, verbnya gimana? Oke, verbnya itu sangat gampang. Jadinya rumusnya itu gini. Berarti udah dapat ya objeknya ya. Rumusnya gini. Formulanya gini ya. Formula objek, objek plus was or were, ya kan? Plus verb 3. Ini verb 3. Oke. Banana itu was or were? Was dong, karena was itu digunakan untuk it. Karena banana itu pronouns dari it. Oke, saya udah jelaskan tadi was itu digunakan apa, were itu digunakan apa. Silakan tonton lagi. Banana jadi banana was. Oke. Nah, it, sorry ya, at. Kata ini kan kata kerja kedua ya. Nah, kata untuk dijadikan jadi kata kerja ketiga, gimana dong? Eaten. Kata kerja ketiga dari at adalah eaten. Oke, berarti udah dapat. Kemudian setelah verb 3 itu ada subject. Sebelumnya ada preposition. Preposition itu yang kita pakai di sini adalah by. Salah satu ciri khas dari pasif adalah by, ada by-nya. Oke, banana was eaten by. Nah, ini ada plus subject. Plus subject ya. Jadi tadi kan gini, oleh saya, ya kan? Oleh saya, ya kan? Berarti kita pindahin lagi I ini, I ke sini yang sebagai subjek. Nah, tapi dia sebagai objek di sini. Tapi formulanya kita ambil subjeknya. Oke, jadi by me. Nah, kenapa me? Nah, karena dia di sini sudah berbentuk objek. Jadi objek dari I itu apa? Me. Saya kira kalian udah paham ya. Misalnya I nih, I, you. Bentar ya, di bawah aja ya. Oke, I, she, he, it, you, they, we. Yap, udah ya. You ya. Nah, ini kan subjek ya. Ini para subjek nih. Ini subjek, subjek. Kemudian objek dari ini apa? Oke, objek dari I itu adalah me. She apa? Her. He apa? Apa ayo? Oke, me, her, he, him, or her, or his. Him ya. It tetap it. You tetap you. They jadi apa? Ayo. Them. We jadi us. You jadi, oh you ini deh. Ayo, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 ya. Jadi gini, subjek. Kalau dia subjek I, objeknya jadi me. She jadi her. He jadi him. It jadi it. You jadi you. They jadi them. We jadi. Nah, kalau misalnya saya ganti ya. Saya ganti di sini adalah bukan I. Tapi saya ganti they. They. They
ate banana yesterday. Jadi apa? Banana was eaten by them. Karena dia sudah dijadikan sebagai objek. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya, biar lebih jelas aja. Oke, ini kan sudah ada subjeknya nih ya. Nomor satu ya, ada subjeknya, ada verbnya, ada uh, objeknya ya. Oke, Rudy visited them. Oke, kita ubah objek ini ke subjek. Kita ubah mereka ke subjek. Oke, them berarti apa itu? Jadi them they ya. Karena dia jadi ini. Jadi subjek. They, they, oke, they. Habis itu apa? Kita pakai was or were. Were visited. Kita visitednya itu karena eh ir, ya regular verb jadi tetap saja verb tiganya visited. They were visited by kan plus preposition plus subject or ya subjeknya ya jadi by Rudy. Nah, kita lihat apakah sudah lengkap. Ini subjek yang dari objek ini were, oke, was were plus was were, ini verb 3, ini preposition, ini objeknya yang dari subjek ini tadi. Ya, gampang ya, gampang banget. Saya yakin kalian punya 100 ini nanti di ujian. Oke, clean over the flowers. Jadinya apa? Oke, di pause dulu videonya. Coba kalian jawab. Jadinya the flowers. Oke, were setelah the flowers were atau was. Ini banyak atau satu? Flowers. Berarti banyak. Kita pakai were. Kata ganti dari they mereka. The flowers were watered. Watered. Watered by Rina. Gampang. Oke, Vita found a wallet. Wallet. Jadinya a wallet. Oke, ini was or were. Was dong, karena ada e di situ. Jadi cuma satu. Was found by Vita. Itu. Apalagi nih? He didn't describe the good painting. Nah, apa ini? The good painting. Painting. Oke, karena ini negatif ya. He didn't describe. Berarti kita juga harus mengubah verbnya negatif. The good painting. Oke, ini jadi apa nih? Jadi was or were? Was dong. Oke. The good paintings, kecuali paintings di sana ya. The good paintings was ya, was not karena ada di situ negatif. Was not described by. Oke, objek dari siapa? Him. Gampang. Oke, ini a teacher explained the lesson too much. Oke, the lesson, okay, the lesson, Pak, was or were? Was explained by the teacher ya, by teacher too much. Oke, ini modifier of eh ini apa namanya modifier of ini kata keterangan yang menunjukkan bahwa itu sangat banyak itu ya. Jadi di terakhir dia ditaruh itu. The lesson was explained by teacher too much. Oke. Yang kedua, yang keenam, kedua ya. My sister translated an English story. Berarti gimana? An English story gitu-gitu aja diubah-ubah seperti artinya yang selalu diubah. Sorry. An English story, an English story was ya karena ini an kita pakai was. An English story was translated by
my sister. Gampang kan? Oke, dia embraced Sally tightly. Sally, 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 oke. Ini kan subjek, ini verb, ini objek, ini modifier of uh, keterangannya ya. Sally was, kita pakai was ya, embraced by Dio tightly. Gampang kan? Saya lihat kalian di ujian ya. The policeman guarded the president. Nah, ini sangat gampang. The president, the president, the president was. Ya, the president was guarded, guarded by policeman. Policeman. Oke, polisi menjaga presiden. Presiden dijaga oleh polisi kan sama aja kan? Nah, kayak gitu. Oke. Did the fact ini nih. Did the factory produce many kinds of plastic? Nah, gimana yo? Ini kan kalimat pertanyaan dalam bentuk verb ya. Nah, kita harus juga mengubahnya ke dalam bentuk pertanyaan tapi past pasif gitu ya. Nah, kalau misalnya sebelum kita jawab ya, ini misalnya tadi the president was guarded ya. Kita copy dulu di sini. Ya, sini. The president was guarded by the policeman. Kalimat pertanyaannya apa? Was, ya kan? Was the president guarded, guarded, okay, guarded by the police. Gitu kan? Pertanyaan, ini pertanyaan. Was the president guarded by policemen? Oke, was. Oke, jadi kita harus membuat jadi pertanyaan dengan menggunakan to be di depannya. Nah, sama kayak gini. Did the factory produce many kinds of plastic? Ayo, jadinya apa dulu nih objeknya nih? Ini kan, ini kan, ini kan subjeknya, ini kan objeknya. Nah, objeknya ini kita pakai were karena dia harus dijadikan verb kan di sini kan. Maksudnya dijadikan subjek ya di sini ya. Jadi many kind of plastic. Kind of plastic. Oke, kita menggunakan was or were. Were dong. Were many kinds of plastic. Oke, karena di sini ada kind. Jadi banyak dia ya. Were many kinds of plastic produced produced by the factory. Ini kalimat pertanyaan. Begitu cara menjawabnya, sangat mudah sekali. Ini tadi ini ya, ini tadi verb. Oke. Hah, oke, jadi mudah ya. Were many kinds of plastic produced by the factory. Right. Jadi gimana nih? Yang kedua, did some people cut those big trees? Berarti ini kan, sorry, ini kan some people ini jadi subjek, ini verb, ya kan? Those big trees ini adalah objek. Nah, jadinya apa? Kita harus mengubahnya ke ini those big trees kan? Those big trees, trees, oke? Okay? Those big trees, ini kita pakai were or was, were those big trees cut? Oke, kalau cut itu kalau nggak salah itu tetap ya. Kita lihat dulu. Cut, cut. Oke, tetap cut. Were those big trees cut by some people? Sudah deh. Oke. Jadi begitu cara menjawab nanti soal-soal yang ada di ujian minggu depan. Oke, selamat menikmati your weekend. No, your weekend ya. Pokoknya apa aja deh yang kalian nikmati hari ini, kalian nikmati. Jika ada pertanyaan, langsung saja bertanya ke saya. Dan saya akan, atau kalian mau kisi-kisi soal? Nggak boleh. Saya tampilkan di sini. Ini nih.
Saya tampilkan soalnya di sini ya. Hmm, tapi nggak, tapi bohong ya. Mana ya? Mana, mana, mana? Em, ini dia. Nih, naratif material exam. Tapi saya nggak mau buka. Selamat menikmati your, apa ya, your day ya, Kia. Bye-bye.